Maksudnya Islam di Nusantara ini dari berbagai macam sumber. Ada yang langsung dari Hadramaut, Yaman, ada yang dari Persia, ada yang dari Cina. Yang dari Arab dulu, dari Arab ada kuburan di Sedayu, Gresik, kuburannya Fatimah binti Maimun. Itu dari Arab, yang konon datang kemari masih awal sekali, masih zaman Khalifah dinasti Umayyah. Begitu pula yang datang di Barus, Sumatera Utara, itu juga sangat-sangat lama sekali. Awal-awal di sana masih dinasti Bani Umayyah, sudah datang Islam ke Barus. Tapi yang tercatat dalam sejarah, Islam datang dari Persia. Ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Subakir, datang kemari atas perintah sultan dari sana. Karena pedagang-pedagang Persia kalau datang ke Nusantara, ke Jawa ini, berangkat 100, pulang 350, mati di sini. Berangkat 50, pulang separuh. Coba ditengok ada apa sih di sana tuh. Berangkatlah Syekh Subakir, datang kemari, berkenalan dengan Ratu Sima, Ratu Kalingga di Jepara, yang sangat terkenal adil itu. Perempuan Ratu Sima. Nah, ternyata konon dilihat di Nusantara banyak dedemitnya, banyak makhluk jahat. Maka ini memang sejarah campuran ya, campur legenda ya. Maka Syekh Subakir ini rupanya yang suka membunuh pedagang-pedagang Persia. Oleh beliau, dedemit-dedemit makhluk halus yang jahat itu dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang baik, mulia, tidak mengganggu Islam, tapi tidak masuk Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togo. Nah, Syekh Subakir ini kuburannya banyak. Ada yang berpendapat di Gunung Tidar, Magelang. Ada yang berpendapat di tempat lain, tapi yang benar di Wajo, Sulawesi Selatan. Ya. Datang pula seorang ulama namanya Syekh Riyasiddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil, orang yang sampai ke Allah, orang yang sudah ma'rifat, usul pada Allah. Beliau datang ke Kediri, berteman dengan Raja Doho Kediri, namanya Joyoboyo atau Jayabaya. Beliau membawa kitab Al-Asrar, isinya adalah ramal-ramalan memandang zaman yang akan datang, prediksi-prediksi lah. Diajarkan pada raja itu, diterjemah dengan bahasa Jawa, maka disebut ramalan Joyoboyo. Padahal sumbernya Kitabul Asrar yang diajarkan oleh Syekh Wasil atau Riyasiddin An-Nisaburi. Kuburannya beliau di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri, dan banyak ziarah sampai sekarang. Kemudian datanglah beberapa ulama. Tahun 141 ada dari Cina namanya Syekh Hasanuddin di Rengas Dengklok, Kerawang. Mengajarkan Al-Quran, dia sendiri suaranya merdu, maka disebut Quro, Syekh Quro, pembaca Quran, Qori. Prabu Siliwangi yang beragama Buddha dari Pajajaran sekitar Bogor lah, mendengar ada agama baru, marah, datanglah ke Rengas Dengklok, Kerawang, mau saya bunuh itu yang pembawa agama baru ini. Sampai di Rengas Dengklok ada muridnya namanya Subang Larang. Cantik sekali orang ini, perempuan, anaknya Ki Gede Tapa, bapaknya namanya Ki Gede Tapa dari Cirebon. Kalau saya bahasakan kutilang, kuning tinggi langsing. Suaranya enak. Jangankan mau marah, jangankan mau bunuh Syekh Quro, malah mabok, jatuh cinta, langsung ngelamar. Kata Syekh Quro, ya masuk Islam, udah masuk Islam, nggak apa-apa. Ada mas kawinnya apa, tasbih, saya cari di pasar, gampang. Gak ada di sini, ada di Arab sana. Udah saya terbang ke sana. Dia mau terbang, membaca Hong. Biasanya terbang biasa kalau udah mantranya Hong dibaca terbang. Gak bisa macet. Sekali lagi Hong, gak bisa terbang. Hong gagal. Kata Syekh Quro, kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca juga. Ini Islam Nusantara ini. Gabungan antara Bismillah dan mantra Jawa. Ini kasih tahu dia
terbang, datang bawa tasbih. Terjadilah pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Akan mempunyai putra namanya Prabu Kian Santang atau Syah Rahmatullah, yang akan mengislamkan seluruh daerah Jawa Barat kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya suku Badui di Malimping itu, agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Semua masuk Islam. Kemudian anak kedua namanya Syah Samadullah, yaitu Kiku Cirebon. Ku itu bupati lah, atau wali kota. Yang ketiga, ini yang penting ketiga. Anak ketiga dari Prabu Siliwangi namanya, perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib namanya Habib Abdullah Azmat Khan, akan punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Di Jawa Barat disebarkan tidak dengan kekerasan, tidak dengan pedang, darah-darah tidak, tapi dengan karena raja jatuh cinta pada Subang Larang. Itu Jawa Barat. Yang Jawa Timur, Jawa Majapahit, agamanya Hindu. Raja terakhir Brawijaya V, punya istrinya banyak, ada 600 istrinya. Di antara istrinya muslimah, namanya dari Cina, namanya Subanci, atau orang Jawa bilang Dewi Retno. Punya anak laki-laki namanya Jinbun. Si Jinbun nakal, akhirnya diusir dari istana, jalan ke timur 30 kilo lah, masuk kota Ampel, Surabaya. Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan Syah Rahmatullah Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkandi, dari Samarkand datangnya, yang mendarat di kecamatan Palang, Tuban. Masuk Islam di Jinbun nih. Masuk Islam, namanya diganti Abdul Fattah. Setelah belajar Islam, hafal Quran 5 tahun, dia permisi pada gurunya akan membentuk kerajaan Islam. Berdirilah kerajaan Demak Bintoro. Pertama kali kerajaan Islam di Jawa. Begitu mendengar anaknya jadi raja Islam, si bapaknya ini Brawijaya V kontak dengan Raja Sriwijaya Palembang, anaknya juga tuh, namanya Aryadillah. Nah, Jinbun jadi raja Islam, bagaimana pendapat kamu? Dijawab, mohon maaf, saya sendiri sudah masuk Islam. Nama saya bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Lama-lama rakyat Majapahit ikut Demak. Karena kalau ikut Demak dipanggil santri. Santri artinya berakhlak, berbudi luhur. Kata santri itu, panggilan santri artinya berbudi luhur, sopan santun, jujur, amanah, nggak pernah bohong. Santri namanya, walaupun nggak pernah pesantren. Nah, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Demak karena ingin mendapatkan predikat santri. Rakyat Majapahit masuk Islam semua. Raja Brawijaya V ditinggal rakyatnya sendirian, masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, selesailah riwayat sejarah Empire Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada sampai ke Nusantara semuanya ini, sampai Sri Lanka, Filipina Selatan, bubar tanpa peperangan karena rajanya masuk Islam. Kuburannya di Gunung Lawu, Karanganyar, di atas gunungnya. Nah, itulah bagaimana para wali menyebar Islam di Jawa tanpa peperangan. Kata orang Jawa, mana itu Majapahit? Sirna ilang kertaneng bumi, hilang di telan bumi, dari perang nggak apa hilang. Mana itu orang yang sakti-sakti? Katanya orang Majapahit itu sakti, kok kalah? Kalah dengan mantranya santri katanya. Surodiro Joningrat Lebur Dening Pangastuti. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Di antara caranya lagi, agama Hindu itu menganggap manusia berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Veriya, Waisa. Kata ingsun, aku, ingsun itu hanya untuk raja, Satria, ingsun. Kalau rakyat itu nggak boleh ngomong ingsun. Kaulo alit, jongos kecil, nggak boleh ngomong ingsun, tangkep. Nah, ulama datang mengajarkan gini. Nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun, ambil air wudu, usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo ingsun. Orang Hindu kaget, orang Jawa kaget. Seumur-umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun. Akhirnya berbondong-bondonglah masyarakat Jawa masuk Islam karena ingin menggunakan kata ingsun.
Karena Islam egaliter, tidak mengenal kasta-kasta. Oh banyak cerita gini, banyak sekali. Ada orang sesajen, apa ini Pak? Sesajen mengusir roh jahat. Nasi sekepel di pojok. Kata kiainya, potong kambing satu, bikin gulai, bikin rendang, masak beras 15 kilo. Dia nurut. Jadilah 30 piring, 40 piring dengan mangkok lauk 30 piring, 40 piring. Ditaruh di pojok mana Kiai? Ditaruh perempatan mana Kiai? Ditaruh bawah pohon mana Kiai? Bukan ditaruh di bawah pohon, perempatan atau pojok rumah, tapi dimakan oleh masyarakat, oleh tetangga, teman-teman. Tapi sebelum makan, minta pada Tuhan agar apa? Yang diminta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Caranya begitu loh, cara dakwah. Wah, kalau kiai tanya apa ini sesajen, tendang pakai kaki, musyrik, nggak jadi Islam. Itu namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah kepada masyarakat agar memeluk agama Islam dengan penuh kearifan, wisdom, santun, wal mau'izatil hasanah, tutur kata yang santun. Wajadilhum billati ihsan. Kalau butuh dialog, butuh diskusi yang baik, yang beradab, jangan yang mencaci maki atau meremehkan lawan bicara, harus dengan baik cara dialognya. Itulah rahasia mengapa Islam tersebar Nusantara tanpa peperangan. Ada kiai masuk ke desa situ lagi nggak ada air, kemarau, ayo kita berdoa bersama, datang air. Kata kiainya, ini bukan saya yang datang air, tapi Tuhan Allah. Ada satu desa kena penyakit menular, cacar misalkan, doa yuk, sembuh semuanya satu desa. Bukan saya loh ya yang menyembuhkan, Tuhan yang satu namanya Allah.